Oke, balik lagi di Hex Story Room. Ya, setelah sekian lama mati, playlist ini akhirnya hidup kembali. Jadi beberapa hari yang lalu aku itu bikin semacam postingan story Instagram gitu ya, yang menanyakan apakah mungkin teman-teman tuh masih pada tertarik gitu sama konten storytelling dari Hex. Dan ternyata masih banyak banget yang tertarik, masih banyak banget yang pengen gitu Hex itu bikin konten storytelling lagi. Dan akhirnya aku cobalah buat minta nih ke teman-teman, mungkin kalau ada cerita atau pengalaman-pengalaman horor atau yang serem gitu ya, bisa dikirimkan ke emailnya Hex. Dan ternyata hasilnya di luar dugaan. Ternyata banyak banget email masuk. Kalau nggak salah sampai akhir ini ya, itu masih ada ratusan yang belum aku buka. Tapi udah aku pilih salah satunya untuk aku ceritakan malam ini. So buat kalian semua nih ya, yang mungkin juga punya pengalaman-pengalaman horor atau pengalaman-pengalaman seram gitu ya. Mungkin kalian juga bisa tuh buat kirimkan cerita kalian ke emailnya Hex yang ada di kolom description. Tapi yang pasti mungkin gak semuanya akan aku bawakan di kontennya Hex. Karena apa? Ya tentu aja aku harus pilih gitu cerita mana yang mungkin memang menarik, yang mungkin memang menyeramkan untuk dibawakan di kontennya Hex. Atau mungkin bisa jadi ya nggak cuma sekedar disampaikan. Kalau emang ceritanya sangat menarik dan tempat tinggal si pencerita tidak terlalu jauh gitu ya dari kota aku gitu ya, mungkin nanti kita bisa bikin konten semacam podcast, cerita horor dan sebagainya. Lihat aja nanti ke depannya. Dan di story room malam ini aku sudah memilih salah satu email yang isinya adalah cerita tentang pengalaman horor ketika mendaki Gunung Slamet pertama kalinya. Ya, menurutku cerita ini sangat menarik dan lumayan serem. Ya, apalagi ini kan cerita pendakian ya, pendakian gunung gitu. Selalu ada aja cerita-cerita mistis di balik pendakian dan itu sangat menarik buat aku. Jadi buat kalian ya, persiapkan diri kalian ya kan, cari tempat duduk nyaman, posisi yang nyaman, siapkan headset kalian dan jangan lupa satu lagi, siapkan kopi buat nemenin kalian dengerin cerita malam ini. Karena di sini pun aku juga mau siapin kopi favorit aku akhir-akhir ini, biar ceritanya lebih happy, lebih santai dan lebih rileks. Aku mau kenalin ke kalian nih, Kopi Gula Aren jadi andalan. Bisa diseduh panas ataupun dingin, tapi kayaknya kali ini aku mau bikin yang dingin aja deh, biar lebih segar. Caranya udah pasti simple banget, tinggal dibuka, tuang ke gelas, kasih air panas sedikit, aduk-aduk. Wangi gula arennya sih kecium banget loh. Ini sih bener-bener real kopi gula aren. Tinggal ditambahin es batu, jangan lupa tambah susu UHT dan aduk-aduk lagi. Beres, udah jadi dan tinggal langsung nikmatin aja. Enak banget. Kopinya mantep, harum kopi gula arennya kerasa banget, apalagi ditambah sama es batu dan susu UHT, itu bikin jadi maksimal banget segernya. Yang pasti udah cocok banget nih buat nemenin nyimak cerita horor malam ini. So buat kalian semua nih ya yang di rumahnya belum ada persediaan kopi gula aren, silahkan kalian langsung aja cus dulu ya kan ke minimarket atau supermarket terdekat dan langsung borong aja kopi gula aren di sana, karena kebetulan banget sekarang lagi ada promo beli 2 gratis 1 dari Kopi Gula Aren, asiknya real kopi aren. Jadi langsung aja seduh kopi kalian dan kita mulai ceritanya. Cerita ini adalah cerita pengalaman horor dari Zikri Abdillah ketika dia melakukan pendakian gunung ke Gunung Slamet bersama dengan teman-temannya. Kejadiannya terjadi pada tahun 2022, yang dimana saat itu Zikri diajak oleh ketiga temannya untuk melakukan pendakian gunung ke Gunung Slamet ketika liburan semester kuliah. Awalnya Zikri sebenarnya menolak ajakan teman-temannya ini karena ya Gunung Slamet kan gunung tertinggi ya di Pulau Jawa. Ditambah lagi, Zikri itu belum pernah punya pengalaman apapun dalam pendakian gunung. Jadi masih banyak kekhawatiran yang dia rasakan. Tapi karena ketiga temannya ini ingin sekali Zikri ini ikut untuk mendaki ke Gunung Slamet ya, mereka akhirnya terus membujuk Zikri. Mereka terus-menerus meyakinkan ke Zikri kalau
nggak akan ada apa-apa yang terjadi, semuanya akan aman-aman aja, dan semua akan baik-baik aja. Bahkan mungkin siapa tahu ini bisa jadi salah satu pengalaman paling menarik dalam hidupnya Zikri. Ya, karena semua bujuk rayu teman-temannya ya, akhirnya Zikri pun luluh juga. Dan akhirnya dia pun mengiyakan ajakan dari teman-temannya. Kemudian, singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, Zikri dan teman-temannya melakukan pertemuan di salah satu rumah dari temannya Zikri. Mereka di sana membahas tentang perlengkapan dan peralatan apa aja yang perlu untuk dibawa. Bagi Zikri, hal ini sangat penting. Karena ya mengingat ini kan pengalaman pertama ya, jadi dia harus benar-benar prepare gitu. Dia harus tahu semua perlengkapan dan peralatan apa aja yang perlu untuk dipersiapkan untuk berangkat mendaki ke Gunung Slamet. Nah, di hari H pada tanggal 4 Juli 2022 jam 4 sore, akhirnya Zikri dengan 3 orang temannya menggunakan 2 motor, yang dimana berarti mereka saling berboncengan ya, berangkat dari Kebumen menuju ke Purbalingga. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam memasuki waktu maghrib, Zikri dan teman-temannya memutuskan untuk berhenti sejenak untuk melakukan sholat maghrib dan beristirahat. Dan setelah itu mereka kemudian melakukan perjalanan lagi. Sampai sekitar jam 19.30 atau setengah 8 malam, mereka sampailah di wilayah Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Saat itu, teman yang berada di depan tiba-tiba saja berhenti dan meminta Zikri untuk membuka Google Map. Ya udah, setelah itu Zikri pun akhirnya mengeluarkan HP-nya dan kemudian mencoba untuk cek ke Google Map. Nah, ternyata di Google Map dari tempat mereka berada itu menuju sampai ke tempat tujuan itu ada 3 jalur, yang dimana sebenarnya Google Map itu udah memberikan salah satu jalur rekomendasi, yang itu lewat jalan yang lebih besar, cuman lebih lama dari 2 jalan yang lain. Tanyalah si Zikri ini ke teman-temannya. Ini di Google Map itu ada 3 jalur nih, kira-kira kita mau lewat jalur yang mana? Kalau ngikutin Google Map, kita lewat jalan besar tapi lebih lama, tapi ini ada juga nih jalur memotong yang bisa lebih cepat. Nah, setelah berdiskusi akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil jalur yang paling kiri, yaitu jalur yang tercepat dari 2 jalur yang lain. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mengikuti rekomendasi jalan yang diberikan oleh Google Maps. Setelah itu akhirnya jalanlah mereka. Nah, tapi setelah sekitar setengah perjalanan, Zikri lama-kelamaan mulai merasa curiga. Karena di sepanjang perjalanan, Zikri tidak melihat sama sekali ada pemukiman warga. Ia tidak bertemu dengan orang, dan kalau dilihat dari kanan kiri jalan, hanya ada persawahan yang luas. Ditambah lagi, ini jalan minim sekali pencahayaan. Jadi kalau nggak ada lampu motor gitu ya, jalannya ya gelap banget. Cuman ada 1-2 lampu di pinggir jalan aja. Tapi ya itu hanya disimpan oleh Zikri aja. Perjalanan masih tetap berlanjut. Dan setelah beberapa lama kemudian, barulah mulai nih. Setelah persawahan-persawahan tadi ya, mereka memasuki ke area pedesaan. Di situ Zikri mulai agak lumayan tenang. Wah, ini udah masuk ke pedesaan nih. Mungkin bentar lagi itu udah mau nyampe. Cuman tetap aja, waktu melewati rumah-rumah yang ada di pedesaan itu, Zikri semakin lama semakin berpikir juga gitu. Ini desa kok sepi banget. Lampu-lampu rumahnya pada nyala. Cuman nggak ada orang, nggak ada kelihatan ada kegiatan apapun, aktivitas apapun. Bahkan sedari tadi mereka memulai perjalanannya mengambil jalur kiri, mereka itu tidak menemukan sama sekali pengendara motor atau mobil yang lain. Ya, cuman 2 motor mereka aja gitu, beriringan. Semakin lama desanya kok semakin aneh, semakin sepi, dan lama-kelamaan kok makin sedikit rumahnya dan kembali semakin gelap jalannya. Di situ Zikri udah merinding nih, udah mulai merasa takut. Ini bener nggak ya jalannya ya? Apa nyasar kali ya? Itu yang ada di kepalanya Zikri. Tapi dia tetap aja dia simpan sendiri, dia nggak ngomong ke teman-temannya. Karena Zikri juga berpikir gitu, kalaupun dia ngomong ke teman-temannya dan kemudian diskusi kembali, putar balik, ambil arah yang seharusnya ya, yang direkomendasikan sama Google Map gitu, kayaknya ini udah terlalu terlambat.
udah terlalu jauh gitu perjalanannya. Jadi ya semua perasaan takutnya dia simpan sendiri aja. Karena sekali lagi ya, ini pengalaman pertama yang dialami oleh Zikri. Sampailah nih, setelah pedesaan-pedesaan itu, masuklah mereka ke jalan yang kanan kirinya itu adalah hutan pinus. Yang dimana pohon-pohonnya tuh tinggi-tinggi banget. Terus ditambah lagi ya, rindang-rindang banget. Jadi langit tuh nggak kelihatan. Hanya kelihatan ya satu lurus sama jalur jalanan aja gitu. Di sini Zikri semakin merasa takut, perasaannya mulai berkecamuk. Dia bertanya-tanya gitu di kepalanya, ini bener gak sih, ini bener gak sih, ini bener gak sih? Emang gak apa-apa ya lewat jalur sini? Kok gelap banget gitu? Bahkan kali ini tidak ada sama sekali penerangan selain 2 motor mereka aja. Gak ada penerangan sama sekali, gak ada lampu jalan gitu, gak ada. Udah tidak ditemukan lagi lah lampu jalan. Itu cuma 2 motor mereka aja yang kalau lampu mereka mati itu ya gelap gulita aja. Gak kelihatan apa-apa. Di sini Zikri khawatir kan. Tapi sekali lagi karena ini pengalaman pertama dia, mungkin karena dia nggak tahu aja medannya seperti apa, jalurnya seperti apa, dan teman-temannya yang lebih tahu, jadi dia tetap diem terus. Semuanya dia simpan sendiri gitu. Tapi lama-kelamaan dia mulailah nih buat bersikir, gitu. Buat bersikir, menenangkan diri dan sebagainya. Dan kemudian di tengah suasana mencekam yang dirasakan oleh Zikri dari kegelapan itu, kesunyian itu gitu ya, yang di situ hanya ada suara 2 motor yang mereka kendarai. Tiba-tiba Zikri mulai sadar nih sama suara motor yang cukup kontras atau berbeda gitu ya dari suara kedua motor yang mereka gunakan. Di sini Zikri mulai berpikir nih, nah ini akhirnya ada pengendara lain nih. Cuman saat itu karena motornya sepertinya suaranya masih agak jauh ya, jadi agak samar-samar gitu. Zikri belum sadar ini motor dari arah mana dan di mana. Sampai lama-kelamaan sambil berjalan gitu ya, lama-kelamaan suara motornya itu semakin jelas dan semakin jelas. Barulah di situ Zikri sadar kalau suara motor itu berasal dari arah depan mereka. Yang dimana berarti nanti mereka akan berpapasan gitu sama motor ini. Zikri melihat ke depan, terus ngecek gitu. Kok nggak ada lampu motor nih dari arah depan, tapi suaranya ada, tapi kok nggak ada cahayanya gitu kan. Mulailah bertanya-tanya si Zikri ini beneran suara motor kan. Sambil berjalan Zikri tetap ngawasin tuh ke arah depan. Ini suara motor semakin dekat, tapi kok cahayanya tetap nggak kelihatan ya. Lama-kelamaan mulailah semakin dekat suaranya, semakin dekat suaranya, semakin dekat lagi suaranya. Barulah nih motor itu yang dari depan kelihatan sama Zikri karena terkena cahaya lampu dari motor temannya yang ada di depan. Ternyata waktu dilihat ya, itu adalah seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai motor. Kalau nggak salah motornya itu Supra Fit gitu. Sampailah akhirnya waktu di mana mereka berpapasan. Mereka berpapasan, Zikri mencoba untuk mencuri pandang. Dia melirik ke arah bapaknya, set gitu kan. Dia baru sadar nih satu hal, bapak itu naik motor kok nggak pakai lampu ya. Maksudnya kok lampu motornya mati semua, entah itu depan ataupun belakang. Yang dimana Zikri juga baru sadar, ini kan tempat gelap banget. Dari tadi sepanjang jalan nih, itu nggak ada lampu jalan. Mereka bisa lihat jalan itu juga gara-gara ada lampu motor. Tapi kok bapak ini nggak pakai lampu motor. Nah, waktu sadar akan hal itu, Zikri langsung nengok ke belakang. Setelah berpapasan ya, waktu sadar akan hal itu, dia langsung nengok ke belakang. Set gitu. Tepat ketika dia nengok ke belakang, tiba-tiba bapak yang baru sepersekian detik tadi berpapasan sama dia, itu udah nggak ada. Beserta motornya dan suara motornya. Tiba-tiba nggak ada. Ya, buat Zikri ya, segelap apapun gitu tempatnya, seenggak-enggaknya masih kedengeran suara motornya lah. Tapi ini nggak. Bapaknya nggak ada, motornya nggak ada, suara motornya pun nggak ada. Di sana, Zikri langsung ngerasa kaget. Baru dia mau ngomong sama temannya, tiba-tiba temannya itu langsung tancap gas. Jadi di situ Zikri langsung menyimpulkan nih, kayaknya dia juga tahu gitu tentang si bapak tadi. Dan berarti teman-temannya ini juga ngelihat si bapak tadi. Berarti apa yang dialami Zikri itu tidak hanya dia yang mengalami. Teman-temannya pun juga melihat hal yang sama gitu. Mereka langsung tancap gas gitu aja tanpa ngomong apapun. Langsung tancap gas gitu aja dan buru-buru untuk keluar dari tempat itu gitu.
Nah, menurut ceritanya Zikri ya, entah bagaimana mereka itu tanpa berkomunikasi, mereka tahu satu sama lain apa yang mereka lihat dan tidak mau membahas hal itu. Ya, singkat cerita, setelah mereka buru-buru ya, tancap gas dan buru-buru gitu, sampailah mereka di jalanan yang menanjak. Di jalanan yang menanjak ini awalnya tuh ya perjalanan masih lancar aja gitu. Cuman lama-kelamaan jalan menanjak ini berubah, yang tadinya jalannya masih bagus, masih oke gitu ya, dilaluin motor tuh masih gampang, tiba-tiba jalanannya itu berubah jadi jalanan yang rusak gitu. Rusak dan terjal, yang memaksa mereka pada akhirnya harus berhenti karena motornya tidak kuat. Disitulah nih, baru setelah perjalanan panjang tadi ya, mereka berinteraksi satu sama lain. Mereka ngomong gitu kan, ngomong satu sama lain, cuman masih tetap nggak bahas masalah yang terjadi sebelumnya. Nah, di kondisi itu mereka akhirnya memutuskan untuk ngedorong motor mereka karena memang motornya nggak kuat gitu. Mereka turun dari motor terus dorong bareng-bareng motornya karena memang dari tempat mereka berada itu sampai ke base camp itu sebenarnya udah tinggal deket aja. Jadi ya mereka memutuskan buat dorong aja motornya. Nah, setelah itu, singkat cerita ya, setelah kejadian yang sebelumnya tadi, mereka tancap gas, sampailah mereka di base camp. Pertama, pemberangkatan pendakian di Gunung Selamat. Mereka udah ngerasa capek kan, dan waktu itu kan juga udah malam banget juga. Sampai di base camp itu, mereka memutuskan untuk ngecamp dulu di situ dan menginap. Jadi mereka baru mulai akan melakukan pendakian itu di keesokan harinya di pagi hari. Itu rencana mereka. Nah, ya udah, setelah itu mereka siapkan tenda dan singkat cerita mereka ngecamp di sana, tidur, istirahat, sampailah di keesokan harinya. Dan kemudian setelah itu di keesokan harinya pada tanggal 5 Juli sekitar jam 9 pagi, Zikri dan teman-temannya memulai perjalanan pendakian mereka di Gunung Selamat. Dan ya, pengalaman pertama kali mendaki gunung oleh Zikri dimulai saat itu juga. Saat Zikri dan teman-temannya memulai perjalanan pendakiannya, cuaca tuh sudah mulai mendung, jadi nggak cerah gitu. Yang sebenarnya udah ada tanda-tanda kalau akan turun hujan gitu. Tapi ya Zikri dan teman-temannya tetap memutuskan untuk naik dulu aja. Toh juga mereka bawa jas hujan gitu. Dan ternyata benar, setelah 2 jam pendakian, sekitar jam 11 siang, tiba-tiba hujan tuh turun deras banget. Deras banget yang akhirnya memaksa mereka harus menggunakan jas hujan mereka. Tapi ya karena hujan yang sangat deras itu, mereka yang sudah menggunakan jas hujan pun tetap aja kebasahan. Sepatunya tetap basah, celananya tetap basah, bajunya pun tetap basah. Jadi mau nggak mau, ketika mereka sampai akhirnya di pos 2, mereka harus berhenti kembali. Dan kondisi itu juga akhirnya memaksa mereka harus stay dulu di pos 2. Ya udah, akhirnya mereka pasanglah tenda dan berencana untuk menginap kembali di pos 2 untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya karena mereka harus mengeringkan pakaian mereka dulu. Nah, di sini nih, ketika maghrib datang, sudah mulai petang maksudnya ya, si Zikri ini mulai merasa ingin buang air kecil. Dan saat itu, karena sekali lagi ya, dia belum punya pengalaman apapun soal pendakian gunung, dia hanya pernah denger-denger aja gitu ya, soal apa-apa yang tidak boleh dilakukan di gunung dan apa yang boleh dilakukan gitu ya. Dia tuh nanya ke temannya, ini aku kebelet kencing, aku harus kencing di mana ya gitu. Karena kalau sembarangan kan katanya nggak boleh gitu. Nah, ternyata salah satu temennya itu malah ngomong gini, nggak apa-apa, santai aja, kalau mau kencing-kencing aja gitu. Tadi aku juga udah kencing kok di semak-semak di belakang tenda. Kencing aja di sana, nggak masalah gitu. Ya udah, karena dia merasa bahwa temennya itu lebih berpengalaman, jadi dia ikutin aja gitu. Akhirnya Zikri ini ke belakang tenda, terus masuk ke bagian semak-semak, terus kencing di sana. Sebenarnya kondisi di sana itu kan emang hawanya dingin ya. Pertama nih gunung, ditambah lagi habis hujan gitu. Dan pasti dingin banget. Cuman entah bagaimana ketika itu Zikri kencing, dia merasa ada angin yang hanya berhembus di area belakang tengkuk lehernya dia aja. Yang rasanya tuh dingin. Lebih dingin dari suhu yang saat itu dia rasakan. Kayak ser gitu aja gitu. Begitu dia merasakan hal itu, dia langsung merinding luar biasa. Dan langsung merasa takut. Entah bagaimana, rasa takut tuh langsung datang gitu aja gitu loh. Dia yang waktu itu lagi kencing, langsung selesaiin kencingnya secepat mungkin, langsung yaudah
pakai celananya terus dia mau balik. Cuman ternyata sebelum dia sempat membalikkan badannya, tiba-tiba dari belakangnya dia itu terdengar suara. Sendirian aja nak. Begitu si Zikri ini dengar suara itu, refleks dong, dia langsung melihat ke belakang. Dia balik badan, lihat ke belakang, dan betapa kagetnya si Zikri waktu dia lihat ada seorang kakek-kakek berdiri di belakangnya sambil senyum kaku yang aneh banget menurut dia. Ya tentu aja kan, Zikri yang lihat itu langsung kaget luar biasa. Refleksnya langsung lari secepat mungkin masuk ke tenda. Yang sebenarnya tanpa dia tahu, ini sebenarnya kakek ini sebenarnya itu siapa, orang atau bukan, penduduk sekitar, atau memang setan atau hantu aja gitu. Dia nggak tahu, pokoknya karena dia kaget, dia takut, dia lari masuk ke tenda. Tapi ternyata ketika dia masuk ke tenda, ternyata teman-temannya itu udah pada tidur semua. Jadi emang tinggal dia sendirian aja saat itu. Dan ya udah, karena dia ketakutan luar biasa, dia masuk ke sleeping bag-nya dan tutup, langsung mencoba untuk tidur sebisanya. Sampailah nih, akhirnya di hari yang ketiga. Di keesokan harinya, tanggal 6 Juli 2022, di pagi hari, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di hari yang ketiga ini, cuacanya lumayan cerah gitu. Nggak ada tanda-tanda akan hujan lagi. Jadi, ya udah mereka berangkat gitu aja. Dan si Zikri itu pun juga tidak menceritakan apapun yang terjadi ketika malam. Setelah bangun, ya udah menjalani aja hari itu tanpa membahas yang sebelumnya. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 4 Samarantu. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum mau melanjutkan perjalanan lagi ke pos berikutnya. Nah, di sini juga terjadi kejadian yang cukup bisa dibilang hampir membahayakan mereka semua. Karena ketika mereka ini sedang beristirahat, mereka duduk di bawah pohon gitu, berjajar berempat gitu duduk di bawah pohon. Tiba-tiba mereka dikagetkan sama sesuatu yang jatuh kenceng banget dan ternyata juga besar banget, tepat di depan mereka semua. Yang ternyata itu adalah dahan pohon. Jadi ketika mereka duduk nih di bawah pohon gitu ya, tiba-tiba brak gitu di depan mata mereka. Dahan pohon yang gede banget hitungannya. Yang dimana sebenarnya kalau itu geser dikit aja, kemungkinan udah kena tuh langsung ke kepala mereka berempat. Tapi untungnya itu nggak terjadi. Untungnya dahan pohon itu jatuhnya tepat di depan mereka persis. Ketika itu terjadi, kagetlah mereka dan refleks langsung lihat ke arah atas. Untuk melihat gitu, ini dahan pohon dari mana? Terus bagaimana bisa jatuh? Ketika mereka melihat ke atas, set gitu kan, mereka nggak melihat apapun. Nggak ada apapun yang mungkin bisa membuat dahan itu jatuh. Mereka saling bertanya gitu, kok bisa ya, kok bisa ya? Cuman ada satu teman Zikri yang itu cuma diem aja. Ketika semuanya bertanya-tanya gitu ya, kok bisa ya gitu ya. Ini satu orang diem aja, udah diem aja dia. Nggak gimana-gimana. Pokoknya setelah lihat ke atas terus dia diem aja gitu. Terus dia ngomong, yuk kita lanjut jalan lagi yuk ke atas gitu. Secepat mungkin. Karena kelamaan juga di sini kan nanti keburu malam gitu. Akhirnya diputuskanlah untuk mereka berangkat lagi menuju ke puncak. Sampai akhirnya jam 3 sore sampailah mereka di pos 5. Dan di sini mereka memutuskan untuk camping lagi. Ya karena udah mau malam kan dan mereka udah capek banget, mereka memutuskan untuk camping lagi di pos 5 ini. Mereka siapkan tenda dan sebagainya. Nah, ya udah di pos 5 ini mereka santai-santai, bikin api unggun, terus bikin kopi, masak mie gitu ya. Dan setelah itu semua, ketika makan, si Zikri ini kebelet kencing nih ceritanya. Tapi ya dia agak sedikit trauma gitu kalau kencing sendirian. Jadi dia tahan gitu. Dia tahan kayak masih takut aja sama kejadian sebelumnya. Terus tiba-tiba salah satu temennya itu ngomong, aku mau kencing nih, ada yang mau bareng nggak gitu. Langsung dong Zikri, aku dong yuk kencing bareng. Akhirnya mereka berdua ke bagian belakang tenda, ke bagian semak-semak buat kencing di sana. Mereka itu kencing posisinya saling membelakangi. Jadi Zikri di sini, terus temannya satu lagi di sini, terus saling membelakangi gitu. Nah, ketika kencing, Zikri ini tuh kok ngerasa sepi gitu. Dia kencing kok ngerasa sepi, dia kok nggak denger gitu kencingnya temennya. Bahkan dia nggak merasa bahwa di belakangnya tuh ada temennya. Akhirnya Zikri ini cobalah buat ngajak ngobrol temennya. Masih lama nggak kencingnya gitu. Masalahnya
Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban yang membuat Zikri ini akhirnya terus langsung merasa merinding gitu. Hey, udah belum? Si Zikrinya nanya ke temannya. Nggak ada jawaban lagi. Ya udah dong. Zikri mulai rasa takut kan. Begitu selesai kencingnya, dia nengok ke belakang. Set. Ternyata temennya ini udah nggak ada. Dia kaget. Dia itu nggak dengar suara kencing temennya. Dia nggak merasa di belakangnya ada temennya. Padahal jelas-jelas tadi dia kesana sama temennya. Ditambah lagi dia juga nggak dengar temennya ini meninggalkan tempat itu. Rerumputan gitu ya. Jadi udah jelas kalau ada orang jalan kedengeran lah pasti. Dia kaget tapi ada rasa marah juga karena merasa ditinggalkan sama temennya. Waktu Zikri mau balik badan nih ya. Mau balik badan menuju ke tenda secepat mungkin karena dia takut di sana. Tiba-tiba aja, persis di bagian belakangnya Zikri, ada suara kakek-kakek itu lagi. Hei nak, gitu. Langsung berhenti dong Zikri. Dia berhenti, badannya kaku. Karena dia tahu persis itu suara yang dia kenal gitu. Berhenti, terus tanpa dia berani nengok ke belakang, suara kakek ini melanjutkan omongannya. Hei nak, kamu tuh anak baik. Tapi peringatkan teman-teman untuk menjaga sopan santun dan tidak buang air kecil sembarangan. Kalau tidak, kalian akan mendapatkan balasan. Omongannya ini sebenarnya pakai bahasa Jawa, cuman langsung ditranslate aja ke bahasa Indonesia. Gitu intinya ya. Begitu mendengar kata-kata itu, Zikri yang tadinya kaku, dia nggak bisa nengok, nggak bisa lari dan sebagainya karena merasa takut luar biasa. Setelah omongan kakek itu selesai, tiba-tiba dia baru tuh bisa gerakin badannya, terus langsung lari secepat mungkin sampai ke tenda. Dan di situ dia langsung cerita semuanya ke temannya. Dia langsung ngomong kalau hari kedua waktu di pos 1 apa yang terjadi. Terus dia ngomong barusan apa yang terjadi. Dia juga cerita soal pertama kali waktu berangkat dia lihat bapak-bapak naik motor itu. Dia ceritain semuanya. Dan disinilah akhirnya salah satu temannya Zikri juga ikut bercerita. Dia ngomong kalau kalian tahu nggak, waktu kita di pos 4 sebenarnya aku juga lihat ada sosok besar di belakang pohon yang kita dudukin. Dan dialah yang jatuhin dahan pohon itu. Nah, di sana akhirnya mereka menyimpulkan bahwa itu adalah peringatan. Semua yang terjadi itu adalah peringatan gitu. Karena waktu perjalanan mereka mendaki itu, banyak hal-hal yang tidak sewajarnya mereka lakukan. Seperti mereka bercanda-bercanda dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, terus mereka kencing sembarangan, dan sebagainya. Dari situ akhirnya mereka mengambil pelajaran gitu loh. Mereka mengambil pelajaran terus mulai bersikap lebih baik lagi. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berhasil nih di keesokan harinya mencapai puncak Gunung Selamat. Dan ya udah, setelahnya mereka turun dengan baik-baik saja. Mereka menyelesaikan pendakian mereka. Tidak ada apa-apa lagi yang terjadi karena mereka menjaga sikap mereka selama pendakian setelah kejadian-kejadian itu. So, itu tadi adalah cerita pengalaman dari Zikri Abdillah. Gimana menurut kalian pengalaman dari Zikri ini? Apakah cukup menarik? Tapi yang paling penting menurutku ya, apakah kalian mungkin juga punya pengalaman-pengalaman semacam ini? Mungkin pendakian atau mungkin yang bukan pendakian, intinya pengalaman seram atau pengalaman horor aja gitu ya. Dan mungkin kalian pengen ceritain? Silahkan kirim aja ke emailnya Hex nih, yang ada di kolom description di bawah. Atau kalau misalnya mungkin kalian adalah orang yang tinggal di Semarang dan kalian pengen ceritakan secara langsung ke aku nih ya, silahkan kirim email juga, nanti mungkin akan aku hubungi. Yang pasti aku pengen tahu dulu aja ceritanya kalian tuh seperti apa. Mungkin akan bisa aku bawakan lagi di next episode di channelnya Hex. So, itu dulu aja cerita yang aku sampaikan untuk malam ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton dari depan sampai akhir. Dan terima kasih untuk yang sudah likes. Yang terakhir, bye.